Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Zainal. Kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan tugas 3 dari LMS atau e-learning Universitas Terbuka ya. Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nginx dulu tadi, yang tadi sudah sistemnya, servisnya sudah aktif. Nah, ketika saya modifikasi dengan snippet ini dan www.socket, dia failed. Nah, sekarang kita harus buat konfigurasi tersebut berhasil dengan mengetahui apa sih sebenarnya yang disampaikan di soal. Nah, soal itu memerintahkan kita untuk mengambil file yang namanya fastcgi min.php.conf di folder snippets. Sedangkan folder snippet itu tidak ada di etc, di nginx ya, di folder etc, di folder nginx nggak ada. Jadi kita harus buat tadi dengan mkdir spasi /etc/nginx/snippets. Setelah masuk, baru kita buat dengan nano fastcgi min.php.conf filenya ya. Nah, filenya itu kita isi atau kita ketik atau kita tulis dengan script ini. Ya, mohon maaf di soal tidak disebutkan kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi teman-teman harus eksplorasi yang lebih ataupun yang lebih keras eksplorasinya gitu. Gunakan saja tools yang ada di internet gitu. Literasi yang iya, pokoknya yang ada di internet. Teman-teman harus melakukan ini ya, modifikasi ataupun melakukan ya improvisasi yang lebih gitu. Karena ini hanya ada di ya saya sampaikan di sini tutorial saya gitu. Di soal mohon maaf tidak ada gitu, tidak disebutkan. Salah ya, tidak salah juga gitu. Memang seperti ini gaya belajar mengajar di TI gitu, atau di sistem informasi lah. Pokoknya di jurusan kita lah, jurusan komputer. Karena konfigurasi ataupun cara-cara ini bukan baku ya. Jadi improvisasi ini sifatnya memang ada gitu di dunia IT. Nggak bisa satu case diselesaikan dengan jawaban yang baku satu, enggak gitu. Banyak trik-triknya, jadi nggak bisa dijadikan patokan itu. Kalau teman-teman ikutin cara saya seperti ini, ya insya Allah bisa, karena memang dari awal sesuai dengan saya gitu. Kalau teman-teman awalnya dari cara teman-teman, ya teman-teman lakukan lagi modifikasi ataupun improvisasi dengan cara teman-teman. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara saya menyelesaikan soal tugas 3 ini. Oke, kita cek lagi. Kalau sudah sesuai, kita tekan tombol X dan Y dan Enter. Untuk penjelasan lebih rincinya ya, nanti kita bahas di Tuweb 3. Jadi kita buat, kemudian kita cek lagi. Ini kita harus modifikasi juga nih di file www ya. Oke, silakan teman-teman buka dan tulis ya, buka tulis
dengan tools nano nano spasi /etc /php min fpm.d /www.conf. Mohon maaf, ini pun tidak ada di tutorial atau di tugas ya, di file tugas, komen tugas. Ini masuk ke ranah troubleshoot, bisa ya kan, pemberi tugas di LMS memberikan clue-nya saja. Teman-teman harus improvisasi. Oke, untuk untuk memodifikasi file www.conf ini saya gunakan edit baru ya, edit baru artinya edit baru semua file, enggak dari komen ataupun dari scriptnya, saya hanya aktif dan nonaktifkan. Jadi yang saya tidak butuhkan saya nonaktifkan, bukan saya hapus, tapi saya nonaktifkan dengan karakter titik koma ya. Kemudian saya ketik lagi yang saya mau aktifkan. Ini gunanya apa? Agar kita nanti tidak kehilangan file awal. Karena kadang-kadang konfigurasi kita kan nggak berhasil. Nah, kita harus ulang dulu. Nah, ketika filenya rusak, kita kan nggak bisa tahu bahwa trace-nya nanti agak sulit gitu. Sebenarnya ini rusak gara-gara kita atau memang ya ada yang hilang filenya ataupun scriptnya. Nanti saya akan berikan nanti ya, ini penggantian ini ya, yang saya modifikasi ini saya dapatkan literasi dari internet. Nah, kita cek dulu. Untuk user defaultnya kan pakainya apa sih ini? Karena kita disuruh pakai Nginx, jadi kita harus memodifikasi di file www.conf ini, ya kan? Jadi PHP ini sebenarnya dia defaultnya dengan Apache, ya. Kemudian kita modifikasi, jangan dihapus script awal, kita nonaktifkan aja dengan tanda titik koma. Kemudian kita ketik ulang user ataupun group ya, ganti dengan Nginx. Kemudian cari juga dengan Ctrl W, ketikkan word yang akan dicari. Contohnya saya search ya kan, Ctrl W, saya ketikkan listen titik owner, bukan owner, salah ya, salah ketik listen.owner, enter. Nah, cuma satu nih ada di sini, berarti tinggal kita ketikkan saja. Kalau memang belum yakin, Ctrl W lagi, cari lagi, enter. Ketika sudah ya udah, kita tinggal enter ataupun kita buat ruang baru ya, ruangan di sini, ruang ketik ya. Ketikkan saja listen.owner sama dengan Nginx kan. Sebenarnya nobody ini pun sudah harusnya sih berhasil ya, karena kan nobody itu siapapun gitu, siapapun si penyedia web servernya, apakah Nginx, apakah Apache gitu. Cuman mungkin untuk ini aja lah, untuk memastikan biar lebih fetching gitu, pakai kita ketik saja. Kita restart dulu Nginx-nya. Masih ya, di sini sih masih belum berhasil.
Kita coba restart juga php.min fpm. Nah, kalau PHP-nya berhasil ya. Coba lagi mungkin. Nah, untuk statusnya pun berhasil kalau PHP-nya. Kita coba Nginx-nya, kita restart lagi. Masih belum berhasil, saudara-saudara. Servisnya pun sama, masih failed. Kemungkinan di file konfigurasi nginx.conf-nya nih kayaknya nih. Kalau gini. Kita cek dulu di tampilan GUI-nya yang folder snippet-nya ada nggak ya? Jangan-jangan nggak ada lagi, nggak berhasil. Oh ada nih, ini snippet ada. Nah ini file fastgi min php.conf-nya ada. Kita bisa buka, kita bisa baca, tapi kita nggak bisa edit ya kalau nggak salah nih. Kalau di sini cuman tampilan aja, kita nggak bisa ngedit. Read only. Cek lagi apakah sintaknya ada yang salah. Mungkin salah. Kembali lagi kita cek dulu nginx.conf-nya, pastikan. Nah ini kan ada beberapa yang saya nonaktifkan ya, dengan apa namanya, tanda pagar ini. Coba kita, ada tambahan tadi ya yang tidak saya aktifkan, kemudian yang saya aktifkan, tambahan modifikasi improvisasi saya. Nah sekarang udah bisa. Jadi tadi improvisasi saya malah membuat failed Nginx. Kembali nonaktifkan dan coba cek lagi. Nah, oke, berhasil. Inilah yang harusnya tampil pada saat kita memanggil info.php ini, ya. Kemudian kalau kita pakai domain, analisa saya harusnya memang benar tidak bisa gitu, karena server kita ini tidak memiliki konfigurasi DNS server. Jadi kita tidak menginstal aplikasi atau tools yang bisa menerjemahkan IP menjadi domain. Namanya DNS server. Kalau di Debian itu adanya di instalasinya namanya apa? Toolsnya bin ya. Kalau di CentOS mungkin bisa pakai bin juga bisa. Ya. Jadi ini harusnya diinstal dulu DNS servernya, baru bisa kita akses panggil pakai domain. Tapi karena tugas ini hanya fokus ke web server, maka pakai IP pun kalau sudah berhasil, ini sudah menandakan bahwa instalasi dan penggunaan web server sudah berhasil dengan PHP ya, dan PHP-nya sudah berhasil seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya untuk tutorialnya, untuk cara pengerjaannya. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa menjawab tugas 3 ini.
ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.